Banyak orang berpikir ketika kita membangun bisnis digital itu adalah membuat produk, kemudian lempar di iklan, bikin konten pakai AI, kemudian langsung dapat cuan dan setelah itu bisa menikmati kekayaan. Tapi kenyataannya di balik itu semua banyak orang yang tidak menceritakan mereka harus gonta-ganti produk berapa kali, kemudian mereka harus produksi konten berapa kali dan berapa lama produk itu bertahan dan diterima oleh market. Di sini bukan cuma sekedar cerita doang, tapi gue punya pengalaman yang sangat menarik. Ketika 2 tahun ke belakang gue menjalani ini semua dan gue sadari bahwa ternyata produk digital memang sulit untuk di scaling, terkecuali lo punya sebuah konsep dan role model yang unik. Tapi di sini gue juga bakal cerita. Sebenarnya bisnis yang bertahan lama seperti apa sih? Di tahun-tahun ke belakang mungkin affiliate marketing bisa menjadi passive income yang sangat menguntungkan. Terlepas lo mau main di dalam negeri ataupun main di luar negeri. Ketika tahun 2022 yang lalu, ya mungkin di Clickbank untuk menghasilkan cuan masih mudah karena untuk era digital masih belum pesat seperti sekarang ini. Dan gue udah coba. Di sana gue mesti gonta-ganti produk dan kemudian juga gue mesti pinter bangun yang namanya funneling. Selain itu pula, kita harus tahu bagaimana cara nurturing audiens dan coba menganalisis apakah kira-kira produk ini bisa terus diiklanin atau enggak, ataukah produk ini hanya bertahan sebentar. Tapi kenyataannya ketika kita bermain lewat meta ads, pasti dong kita bakal ketemu dengan yang namanya pemain-pemain besar. Apalagi lelang bid ketika bermain di tier 1 di Amerika, Kanada, Australia, pastinya mereka punya saingan yang cukup tinggi. Selain dari budget iklan yang harus besar, yang keduanya kita juga harus punya konten yang belum orisinal. Karena kita terkadang terkendala bahasa, apalagi sekarang eranya AI, ya orang-orang sekarang udah mulai tahu. Kalau seandainya kita pakai konten AI, mungkin bagi orang luar negeri itu adalah hal yang sulit untuk mendatangkan conversion. Tapi bayangkan aja, ketika lo main di lokal, entah itu affiliate TikTok, entah itu affiliate Shopee, semakin hari penjualan lo kemudian semakin banyak, kadang-kadang ya sellernya nggak tahu. Kenapa diturunin komisi dengan alasan berbagai macam. Tapi kenyataannya, ketika kita bermain menjadi affiliate marketing dan dijadikan sebagai passive income untuk jangka panjang, ternyata bukan pilihan yang tepat. Seringkali waktu terkuras habis. Yang keduanya modal makin tergerus karena tanpa di boosting oleh ads ya susah juga. Dan terkecuali kalau sudah punya personal branding yang cukup kuat. Jadi pada prinsipnya semakin banyak audiens lo, semakin kuat sekarang loyalitas follower yang sudah lo bangun di sosial media, mungkin ini bisa jadi passive income yang nyata. Tapi gimana kalau kalian misalnya masih followernya terbatas, kemudian juga konten terbatas, lalu sampel terbatas, kalau main di luar negeri kendala bahasa terbatas, yang artinya passive income ini tidak cocok untuk kalian. Tahun lalu pun gue sama bermain di produk digital, lagi hype-hypenya gue ambil kelas, ambil mulai cara bikin digital produk, cara mulai masarnya lewat meta ads, dan kemudian gue akhirnya bisa dapetin 15 juta dalam jangka waktu 3 bulan dengan modal iklan spending kurang lebih di 6 juta. Tapi ketika gue scaling yang akhirnya CPR-nya naik, kemudian setelah dihitung cost per acquisition-nya ya makin boncos, yang pada akhirnya dari 15 juta ini bukannya kebagian sekitar 3 juta bersihnya. Yang artinya produk digital pun bukan menjadi sebuah bisnis yang bisa bertahan lama karena satu, mungkin marketnya sudah mulai desak-desakan. Yang kedua, kita juga harus gonta-ganti produk atau mulai mendevelop lagi produk-produk yang sudah kita bikin. Apalagi kalau lu jualan template, ya mungkin di luar sana banyak orang-orang yang lebih jago dan lebih canggih lagi. Dan ketika lo lempar ke luar negeri, lo lempar ke Etsy, kemudian lo ngiklan di Meta Ads ke Amerika lah atau mungkin ke Malaysia ataupun yang lainnya, yang gue alamin tidak mudah. Yang pertama, kembali lagi kalau kita main ke luar negeri yang pasti kendala bahasa. Yang keduanya kalau main di Indonesia tentunya kita pertimbangin yang namanya satu harga, yang kedua value propositionnya bagaimana. Ketika lo jualan kelas, artinya lo juga harus siap untuk ngebina, ngebimbing calon-calon member lo. Dan ketika mereka sudah masuk, ada yang kurang mengerti, mungkin lo harus lebih sabar. Dan gue pribadi langsung melihat sebuah peluang yang sangat besar. Kenapa? Karena jika kita bertahan di dua posisi, berjualan produk digital tanpa memahami role model yang jelas, kemudian juga kita bermain di affiliate marketing, lalu kita terlalu bertahan dengan satu produk ataupun tidak mengerti bagaimana
situasi market di lapangan, nah ini akan menjadi masalah buat kita. Yang pada akhirnya inilah bisnis musiman yang sering kali membuat terjebak, udah capek-capek ngumpulin duit, yang akhirnya ya malah kita balikin lagi duitnya. Entah itu ke Meta, entah itu memang kita harus produksi lagi template-template baru. Tapi di sinilah gue menemukan sebuah role model bisnis yang saat ini gue akhirnya mendapatkan klien, dan ini adalah project pertama gua ketika menggabungkan yang namanya affiliate marketing dan juga digital produk sebagai hybrid digital automation digital ecosystem. Jadi gua bakal jelasin apa sih itu semua. Hybrid automation digital ecosystem. Jadi ini ada sebuah rangkuman ketika gue belajar banyak dari affiliate marketing, berjualan digital produk, memahami industri digital produk. Ternyata ada sebuah celah yang jarang dimanfaatkan oleh orang lain untuk masuk ke dalam segmen market tertentu. Kenyataannya kita masih sering untuk melakukan riset lewat yang pertama Google Trend, yang kedua mungkin Perplexity atau mungkin AI lainnya yang bisa memberikan data secara nyata, atau mungkin lo juga bisa masuk ke beberapa website yang menyatakan bahwa untuk market A punya behavior seperti ini. Tapi ketika pertama kali gue masuk untuk membangun passive income sebagai marketing umroh, gue melihat bahwa produk digital ini sebenarnya bisa kita jadikan sebagai alat riset. Even menurut lo mungkin ini kita bakar duit sebanyak 300.000. Nah, tapi faktanya adalah ketika gue menjadikan digital produk ini sebagai entry point, gue jadikan digital produk ini sebagai lead magnet untuk mengetahui kira-kira market seperti apa yang minat terhadap yang satu berangkat umroh, kemudian juga minatnya lokasi di mana, kemudian yang ketiga minatnya itu di angka berapa ketika mereka ingin berangkat umroh. Dan data ini menjadi sangat spesial sekali karena gue bisa mengembangkan semuanya untuk retargeting, kemudian juga untuk melihat peluang lainnya bahwa ternyata digital produk untuk umroh ini masih belum ada yang garap. Dan disinilah poin pertama yang mulai gue kembangkan. Yang keduanya adalah ketika gue belajar di affiliate marketing, ternyata banyak perusahaan yang membuka lowongan affiliate, tapi kenyataannya sudah banyak ribuan pasukan, kita tidak bisa mengontrol mereka. Ya pada akhirnya ada yang namanya overclaim, kemudian juga ada yang mempromosikan mungkin karena ingin cepat dapat duit, brandnya pun pada akhirnya ya harus kena getahnya. Nah, dari perjalanan ini semua, kalau aku bangun yang namanya hybrid automation digital ecosystem. Jadi yang pertama, produk digital sebagai entry point, di mana kita akan mengambil data-data orang-orang yang mau beli rumah. Karena saat ini gua lagi bekerja sama dengan salah satu properti di Kota Bandung. Dan di sini kita butuh yang namanya landing page. Nah, landing page ini untuk sebagai lead capture atau lead generator. Ketika mereka mengambil yang namanya produk lead ini, kemudian kita lihat usianya berapa, kemudian juga tinggal di mana, dan kemudian kita coba untuk apa? Untuk nurturing via email. Nah, lalu yang keduanya, ketika sudah dapat data mereka, gua akan upload ke Meta Ads, dan setelah itu baru kita buat yang namanya custom audience. Disinilah kita akan mulai yang namanya mendulang cuan. Ya mungkin tidak langsung karena ini adalah produk high ticketing yang harganya tidak murah karena orang butuh berpikir. Tapi setidaknya kita tahu market mana yang tepat ketika kita mau bakar duit. Karena ya tentunya kalau kita cuma testing konten hanya lihat dari dashboard, menurut gua pribadi ini keyakinan gua ya teman-teman ya, itu agak kesulitan. Kenapa? Karena kita nggak tahu usia audiensnya itu berapa exactnya, kemudian minat itu seperti apa ya. Jadi kalau kita ambil produk digital ini, kemudian kita coba nurturing mereka, entah itu blast via WhatsApp ya teman-teman ya. Nah, ini akan menjadi data yang sangat solid sekali. Kemudian ketika gue melihat perkembangan ini, ketika 3 bulan nanti ternyata di sini ternyata sales agent gue nih berhasil untuk bisa memfilter mana leads yang cuman ghosting doang, leads yang sudah tertarik tapi butuh edukasi, kemudian leads yang siap untuk kita olah menjadi calon customer atau menjadi customer. Yaitu inilah gue bangun yang namanya AI Sales Agent menggunakan N8N dan juga API.co.id. Dan ini adalah tahap pertama yang lagi gue ciptain sekarang, dan alhamdulillahnya ada satu klien yang tertarik. Dan ketika sudah 4 bulan nanti, maka gue akan bangun yang namanya affiliate army. Nggak butuh banyak-banyak, kita hanya butuh 5 orang tapi produktif dengan skill digital marketing yang oke, kemampuan sekarang mengolah customer yang tepat, kemudian juga bagaimana cara kita menghandle mereka. Dan disinilah
digital automation ekosistem akan terbentuk. Jadi pada prinsipnya untuk membangun sebuah bisnis yang bisa bertahan lama, lo butuh yang namanya role model yang jelas. Yang pastinya lo harus tahu kira-kira apa yang bakal lo berikan kepada customer. Yang keduanya, value apa yang akan lo tonjolkan ketika lo memulai membangun bisnis ini. Yang berikutnya adalah bagaimana peluang persaingan ketika lo mulai akan menjalankan bisnis ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana membangun mitigasi resiko ketika semua lo udah rancang dengan baik dan lo masih ngelihat bahwa ternyata masih ada bug-bug kecil atau mungkin masih ada trouble-trouble kecil yang harus lo hadapi, tapi mesti ada yang namanya case study. Jadi intinya kalau kita membangun bisnis harus punya prinsip atau mungkin juga harus punya konsep. Jadi kalau mau konsepnya untuk bisnis model kanvas, lo bisa ambil di bawah ini, gue udah bikinin. Dan semoga aja bisnis gue ini yang lagi gue bangun sekarang bisa berjalan dengan lancar, karena insya Allah nanti gue bakalan sharing apa sih hasilnya ketika kita membangun yang namanya hybrid automation digital ecosystem ini dan apa sih manfaatnya bagi para klien. So gue bakal share di video lainnya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.